kan bener-bener cuma perkampungan kecil banget kan, yang kita lewat situ pun itu kayak kota mati sih, kayak gak ada orang sama sekali. Saat itu sempat mikir, walaupun gelap kondisi hutan, kan kalau kayak ada bayangan orang itu pasti kelihatan ya, nggak mungkin nggak kelihatan kan. Sempet pas nengok ke atas itu sempet beberapa kali ngeliat ada bayangan orang nunggu kayak duduk di dataran yang aku bilang itulah. Itu dia udah ketawa, atau nggak sih ketawa yang kayak ngeliatin muka dan dia keluarin air liur. Dia cuman, oh astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Umang, dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Kak Yesi. Waduh, terima kasih banyak Kak ya, udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini ke daerah Probolinggo Kak. Untuk membagikan cerita pengalaman saat naik gunungnya nih Kak ya. Oke, sebelum masuk ke cerita nih Kak, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik Kak ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Kak. Nah, sesuai dengan nama segmennya Kak, yaitu Kisah Mistis Pendaki nih gitu kan. Kak Yesi ini akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Waktu naik Gunung Kencana Bogor. Gunung Kencana Bogor? Iya. Itu tahun berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Itu tahun lalu sih. Oh, belum lama berarti dong? Belum lama ya? Itu kalau boleh tahu nih Kak, ngalamin kejadian apa tuh? Inti ceritanya tuh? Inti ceritanya sih dari perjalanan aja menuju ke Gunung Kencana itu banyak banget hal-hal aneh nih. Kayak beberapa penampakan, beberapa hal-hal ganjil yang gue alamin gitu loh. Sampai di atasnya pun di area camp gitu, selama satu malam itu banyak banget kejadian-kejadian yang membuat bikin, aduh pokoknya kayak nggak bisa dilupain gitu ya. Iya, kayak kalau balik ke situ lagi tuh kayak aduh nggak mau, nggak tahu nih, nggak tahu. Berarti kalau bisa dibilang sebelum naik gunung tuh di perjalanan udah nemuin suatu hal yang aneh. Pas naik gunung juga iya. Saat di tempat camp itu, saat baliknya ngalamin nggak? Pas baliknya sedikit. Oh, berarti full waktu kita pas perjalanan ke sana sama. Oke, makin penasaran. Mungkin teman-teman juga penasaran nih. Tahan dulu Kak ceritanya Kak. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Kejadian waktu aku naik ke Gunung Kencana itu terjadi di bulan lalu. Jadi rencananya waktu itu kita mau naik ke Gunung Kencana itu berempat waktu itu, sama 2 cewek 2 cowok intinya tuh naik. Cuman karena aku waktu itu masih ada kerjaan sama teman aku Iwan, jadi aku tuh nggak bisa berangkat pagi. Nah teman aku yang 2 itu berangkat duluan di pagi harinya. Nah aku sama Iwan baru bisa nyusul itu di jam 10 malam. Cuman karena waktu itu kita nggak kontek-kontekan di saat malam itu, kita jadi miskomunikasi nih sama 2 teman kita waktu itu. Kita mikir, karena teman-teman kita waktu itu yang 2 ini udah bilang, oke gue udah TW nih ya gitu, gue udah sampai sana nih ya gini. Jadi kita nggak ngontek lagi nih, niatnya kayak ngonteknya nanti deh kalau udah sampai gitu kan. Cuman ngontek bilang, oke gue TW nih jam 10 gitu doang. Ternyata karena kita miskomunikasi nggak kontak, pas kita sampai ke lokasi kita baru tahu kalau temen aku yang 2 ini nggak jadi. Intinya dia di jalan nih,
Tapi di perjalanan mereka nggak jadi cancel. Pulang lagi? Balik lagi tapi nggak ngabarin kita. Oke. Gitu loh, karena kita nggak ada kabar, mikir mereka pun kita nggak jadi. Waktu itu yang akhirnya aku cuma berdua doang sama teman. Singkat cerita, jam 10 itu kita berangkat nih. Dengan perbekalan logistik yang udah lengkap. Udah prepare gitu, lah ya. Prepare lah gitu kan. Kita jalan di jam 10. Sampai ke bukan simaksi sih, pendaftaran awal. Ya? Pendaftaran awal itu sekitar jam setengah 12 deh kayaknya. Itu siang? Gue juga deh, jadi setengah 12 malam. Oh malam? Nyampe, dan itu bukan di weekend ya. Oh, itu di weekday ya kan. Sepi dong. Sebenarnya sih teman aku ini yang satu, dia udah pernah ke sini, udah pernah ke gunung ini kan. Cuman aku tuh masih belum pernah. Dia udah wanti-wanti dari awal. Yes, nanti perjalanan kita dari masuk nih sampai ke lokasi Gunung Kencananya itu lumayan ya gitu loh kata dia kan, karena dia tahu aku tuh orangnya kayak lumayan kalau tempat-tempat kayak gitu kan. Ayo udah nggak apa-apa lah, nyantai, paling rame banyak orang kan, udah kayak gitu-gitu. Sampai di tempat pendaftaran awal, bukan simaksi, kayak cuman kita dikasih peta manual gitu loh. Oke, ini ntar patokannya ke sini gitu loh, pakai peta manual gitu doang. Oke, kita daftar sekian, lanjutlah kita masuk ke perkebunan teh. Pas di jalan-jalan awal tuh masih aman nih, karena kan masih kelihatan jalan raya, itu kita masih aman. Aku juga masih kayak nyantai gitu, karena jalannya dia muter, lama-lama udah nggak kelihatan nih jalan raya nggak kelihatan, pemukiman warga nggak kelihatan, nggak ada lampu satupun. Gelap banget tuh. Jadi lampu cuman dari lampu motor kita doang. Satu itu lampu utamanya itu ya? Itu aja, dari lampu motor itu aja. Wow. Dengan kondisi jalanan yang benar-benar parah banget deh, batu-batu gede kayak gitu kan. Di situ udah mulai kayak astagfirullahaladzim kan, doa-doa lain sebagainya. Pas sekitar setengah jam jalan itu sebenarnya kita berdua tuh dengar suara motor di belakang. Yang kayak, aman nih. Ada barengan berarti di belakang, walaupun nggak kelihatan lampu ataupun tanda-tanda lain sebagainya ya, masih kayak ada orang nih, berarti aman nih kan ya, aman. Kita lanjut perjalanan sampai ke satu tikungan nih, dia ke kanan, terus posisinya tuh nanjak gitu loh. Nah di sini aku mau jelasin dulu nih posisinya dulu. Dia nanjak ke kanan, habis nanjak ke kanan langsung patah ke kiri belokannya. Nah tanjakan yang kanan ujungnya tuh langsung pohon pinus, deretan pohon pinus. Jadi kiri kanan itu kebun teh, ya kan? Nah di tanjakan kanan itu langsung pohon pinus. Karena posisi motor nggak kuat naik, ya kan? Temen aku bilang, yes, gue turun, lu yang bawa ya, gue jalan nih di belakang, kata dia. Kira lu bawa, oke. Karena posisi aku yang bawa motor, otomatis aku di depan dong, temen di belakang kan. Awalnya tuh otomatis kan kalau di sininya pohon pinus itu, lampu motor itu langsung pohon pinus ya. Pas lagi belokin motor ke kanan, pas ngeliat ke depan, tahu nggak, di 3 deretan pohon pinus itu pocong. Astagfirullahaladzim, udah berhenti, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Astagfirullahaladzim, temen di belakang, yes, kenapa? Nggak apa-apa, lu jalan duluan aja, gue nggak tahu jalannya. Seketika langsung kayak, ini apaan sih, ini baru mulai jalan udah kayak gitu. Dan itu baru deret di pohon pinus, tiga-tiganya. Jadi dia deret pohon pinus kan. Terus itu ada di 3 pohon pinus itu ada pocong. Kayak, lo kenapa ya? Enggak, gue gak kenapa-napa, jalan duluan aja, jalan duluan. Oh yaudah, gue jalan duluan. Sampai di jalan ke depan, karena posisinya aku nggak berani ngeliat ke depan ya, saat itu tetap nunduk kayak gini. Pas temen udah nyampe di tanjakan itu mau patahan ke kiri, baru tuh pas aku nengok itu masih ada. Itu posisinya di depan temen aku. Ini pohon pinus, temen aku di sini nih, tapi dia nggak ngeliat apa-apa. Itu cuman kayak astagfirullahaladzim, udah nggak ngerti lagi mau apa. Dan itu bener jelas kondisi nggak ada orang sama sekali, nggak ada lampu, nggak ada pencahayaan lain. Mau balik juga gimana, mau lanjut juga, lo kenapa sih? Enggak, gue nggak apa-apa, udah gue nggak apa-apa. Kita lanjut nih jalan kan, lanjut jalan di situ itu udah nggak ada apa-apa tuh. Lanjut jalan, cuman otak tuh masih kepikiran itu apa kan. Sampailah kita ke Telaga Warna yang sebelum nyampe Gunung Kencana. Pertama aku mikir, oke, sampai di Telaga Warna pasti ada orang dong yang ngejaga atau lain sebagainya. Ternyata nggak ada, kosong, sepi.
nggak ada lampu pun cuma lampu yang kuning gitu loh. Di telaga warnanya yang kayak lama ya gitu. Ya kuning, dan itu bener sepi, sesepi-sepinya, nggak ada orang, nggak ada apa. Sampai kita berhenti sebelum telaga warna untuk dinginin motor, karena motor udah lumayan bau apa sih, sangit. Pembel bau gitu, udah mulai sangit. Kita niatnya itu berhenti dinginin motor sekalian nungguin motor yang di belakang kita lewat. Karena tadi di awal aku kan bilang dengar suara motor kan. Yaudah ya yuk berhenti sambil nungguin motor yang di belakang lewat biar ada barengannya. Ya oke. Nah sampai sekitar beberapa menit, kan kalau suara motor sampai jelas kedengeran gitu otomatis nggak terlalu jauh dari kita harusnya ya. Sampai kita beberapa menit nungguin, kita baru sadar kalau suara motornya itu nggak berkurang, maksudnya ngejauh enggak, ngedeket enggak, konstan aja gitu kedengarannya. Kedengarannya dengan suara yang sama. Jadi dia menjauh enggak, mendekat enggak motornya. Tapi itu suara motor jalan, bukan suara motor yang dipanasin gitu ya. Dan itu kan dari pertama kita dengar ya. Ya kan? Kalau seandainya kita tuh motor yang enggak jalan, otomatis makin menjauh dong. Di situ kita baru sadar, teman aku bilang, "Yes." "Hah? Iya. Udah nggak usah diomongin motornya." "Iya, nggak usah diomongin," gitu kan. Karena motor itu udah sekitar 15 menit sampai 20 menit tuh nggak ada tanda-tanda ada motor, dan ternyata suaranya itu nggak berkurang, nggak mendekat ataupun menjauh dari kita. Ya waktu itu akhirnya di situ kita buat kayak baca doa dulu yuk sebelum kita lanjut gitu kan. Akhirnya kita baca doa, itu kita lanjut dalam kondisi benar-benar kita cuma sendiri. Berdua itu ya? Berdua, satu motor itu sendiri. Gak ada motor lain, gak ada orang. Itu jam 12 malam. Bisa dibilang nekat sini kita berdua. Kita lanjut perjalanan dengan bismillah. Karena waktu itu temen juga posisi datang ke gunung itu siang, dia juga lupa nih jalannya kan. Kita tetap bismillah jalan sampailah kita ketemu di satu sekolah patokan pertama. Jadi di perkebunan teh itu di tengah-tengahnya ada kayak perkampungan kecil sama satu SD. Oh, berarti sekolah tuh SD ya? SD, tapi dia tuh kayak perkampungan yang jauh banget dari jalan raya gitu loh. Kebayang kan ya, dan itu yang benar-benar cuma perkampungan kecil banget kan, yang kita lewat situ pun itu kayak kota mati sih, kayak gak ada orang sama sekali. Saat itu aku mikir kayak, mending kita istirahat di SD sini dulu deh. Toh kan sampingnya pemukiman warga masih aman gitu loh ya kan. Kayak nanti kalau kita pagi atau matahari itu baru kita lanjutkan, karena masih jauh tuh perjalanan kan. Temen sempet oke, tapi sampai akhirnya 10 menit kemudian temen bilang, tapi nanggung sih yes, biar ketemu sama sunrise kata dia di atas. Boleh juga sih kan gitu ya, soalnya kita kayaknya bakal kena di sunrise di atas kata ya, bla bla. Yaudah kita lanjut, yakin. Yaudah kita bismillah lagi deh ya. Bismillah, kita lanjut lagi perjalanan waktu itu. Gak jauh dari situ sekitar 1 jam. Memang di situ tuh aku sama temen tuh sempet ngelihat kayak ada lampu di atas. Yang awalnya tuh aku mikir mungkin itu base camp kali ya, karena kita nggak ada ngeliat lampu nih selama ini kan, selama perjalanan. Sempet bilang itu kali base campnya ya, terus temen bilang mungkin karena itu satu-satunya lampu yang ada di atas. Tapi kok jalanan kan cuma ada satu ya, nggak ada jalanan gitu ya, nggak ada jalanan yang bercabang-cabang lagi gitu. Tapi kok ini lampu yang tadi kita lihat nih di sebelah sini lama-lama mundur ke belakang sampai nggak kelihatan. Di situ sempet kayak ini nih lampunya ke sana. Dia bilang nggak mungkin, nggak ada jalan lain, kita mau ngikutin itu lampu mau nerabas, nggak mungkin kan nerabas hilang kata dia. Iya tapi ini jalannya kemana, kita udah berapa jam loh ya kan. Bismillah deh, bismillah, emang masih jauh karena dia udah pernah kan. Nggak tahu gue kalau malam kata dia gini. Bismillah lagi jalan, itu kondisi udah lumayan crowded sih kalau menurut aku ya, karena udah merinding, udah kemana-mana, udah nggak jelas, nggak ada lampu yang kita lihat, tanda-tanda base camp yang kita lihat nggak ada. Bismillah sampai temen berhenti, terus dia bilang yes, kita baca doa sekali lagi kata dia. Kita baca doa lagi, bismillah ya Allah gitu. Nggak jauh dari situ pas tikungan itu kita sampai ke parkiran base camp. Langsung kayak alhamdulillahirobbilalamin. Nyampe ke situ, ternyata memang cuma ada sekitar beberapa motor yang ada di situ. Tapi ada tapi nggak rame. Yang lampunya itu udah nggak kelihatan. Jadi ternyata bukan lampu base camp. Bukan, karena base campnya itu ternyata dari kita itu nggak kelihatan. Oh. Ternyata karena dia pas banget tikungannya gini, dan dia tuh
datarannya lebih rendah base campnya, nggak ke atas, jadi nggak kelihatan. Kayak kita oke lah, entahlah apa yang kita lihat itu kan. Situ kita alhamdulillah motor cuma ada beberapa motor saat itu kan. Akhirnya orang yang dari warung keluar, bapak-bapak keluar dari situ bilang mau naik. Kita nanya, ada yang naik nggak pak malam ini? Kalau yang malam nggak ada, kalau tadi siang rame gini. Oh yaudah, sempet kita makan dulu, ngisi tenaga, diskusi nih aku sama temen, nih yakin nih kita mau trekking sekarang gitu. Terserah, tapi kayak sayang deh, ini masih ketemu kok sunrise. Dia tetap bilang kayak gitu kan. Oh ya udahlah, ayo. Lagi juga kayak kalau kita tidur cuman beberapa jam di situ nanti malah tambah pusing dan lain sebagainya. Kita mutusin buat naik tuh di jam 3 pagi. Nah dari base camp parkiran ke Simaksi itu lumayan 15 menit kita jalan, dan itu posisi masih perkebunan teh. Kita jalan. Nah di situ ada kejadian yang bisa dibilang serem, ngagetin, tapi lucu jadinya. Jadi kalau di perkebunan teh itu kan ada orang-orang sawah ya. Karena akunya udah parno dari awal kan, temen aku di sini, aku jalan duluan. Pas jalan, pas di tikungan itu mirip banget kuntilanak, nggak bohong. Astagfirullahaladzim, Wan, teriak sampai jatuh. Kenapa? Sebelah kanan kuntilanak. Lebih egois. Bukan itu orang-orangan sawah, kuntilanak. Itu kita debat, orang-orangan sawah, kuntilanak, orang-orangan sawah. Sampai bilang, lu lihat di situ. Tahu nggak sih orang-orangan sawahnya kayak apa? Dia pakai plastik putih, pakai rambut-rambutan yang kayak panjang gitu, kayak panjang, yang kayak dari sapu, rambut-rambutan panjang, terus dia gini, terus kena angin. Oh, jadi kayak gerak. Terus gitu. gak ada lampu. Ya, kebayang gak sih itu kuntilanak kan? Dan itu tinggi banget. Itu kuntilanak, itu orang-orangan sawah, ya ampun. Di situ kayak, ini gue mau takut apa mau gimana sih, ya kan? Kayak anjir, itu ide dari mana? Ada orang-orangan sawah dipakein rambut, ya kan? Di situ kayak, udah ayo lanjut lu, bismillah, lu gak usah mikir macem-macem, kata dia. Iya, tapi lu jalan di samping gue ya, gue bilang. Iya, yaudah kita lanjut ke jalan. Lalu sampailah kita ke Simaksi. Di Simaksi kita nanya, ada orang gak di atas? Ada, paling beberapa orang, kata dia kan. Kita diskusi lagi, yakin kan nih kita naik? Di atas cuma ada beberapa orang loh. Bismillah, yakin orang ini juga dikit lagi pagi, kata dia. Sebenarnya orang Simaksi dia bilang, yakin mau naik jam segini, kata dia. Itu jam berapa tuh, Kak? Itu di jam 3 lewat dikit lah. Hampir mau subuh. Iya, tapi masih gelap banget. Masih gelap banget, betul. Terus dia bilang, yakin mau naik, nggak nunggu pagi aja, katanya. Enggak lah, sekarang aja mau ngajar sunrise, kata dia. Oh yaudah, kita naik lah. Dan di situ sebelum naik itu kan aku di searching ya, kayak Gunung Kencana, treknya seperti apa dan lain sebagainya. Terkenal dengan tanjakan Sambaladonya kan. Awalnya mikirnya tanjakan Sabalado kayak biasa lah, nggak terlalu gimana. Begitu sampai ke lokasi, wow, itu yang benar-benar tanjakan cuman dari bambu disusun dengan ketinggian gini, kiri kanan cuma pegangan bambu. Bawahnya itu langsung kayak ngelos ke bawah gitu. Sambalado. Tanjakan Sambalado. Yang ini serius kita naik malam, ya kan? Udah nggak apa-apa, pelan-pelan deh, kita ngatur carrier dulu sama lain sebagainya. Sebenarnya masih nggak yakin, karena buat kita naik ke atas aja tuh yang bener-bener butuh kayak bener-bener manjat gitu. Astaga, kan tuh butuh kayak yang nanjak gitu kan. Dia marah ya, bagaimana nih? Butuh kayak nanjak yang bener-bener pegangan kiri kanan kan. Oke, gue di belakang, lu di depan, kita nggak bisa barengan gitu ya. Oke, nggak apa-apa deh, gue bilang kan. Datang jalan lah, itu jaraknya lumayan jauh sama temen kan. Karena itu jalanan lumayan susah banget ya, lumayan terjal banget. Otomatis kita tuh nggak ada yang fokus satu sama lain, kita fokus ke diri kita masing-masing nih. Teman fokus dia, aku fokus sendiri. Jalan sampai nggak kerasa tuh sebenarnya jarak itu udah agak jauh nih. Aku di depan, temen di belakang nih, lumayan jauh. Cuman masih teriak-teriakan kayak, lu sampai mana gini-gini. Nah, trek tanjakan Sambalado Gunung Kencana itu kan dia kayak tanjakan dari bambu, dari kayu, terus di sini kayak ada dataran satu, tanjakan lagi kayu, dataran kedua, sampai tanjakan kayu, dataran ketiga, tanjakan lagi, baru tuh area hutan. Modelnya gitu, kebayang ya. Karena posisi jalur pendakian naik dan turun itu beda, otomatis nggak mungkin ada kita ngelihat orang yang mau turun dari atas lewatin jalur kita. Sih kebayang ya. Kebayang ya.
Jadi kita naik dari jalur atas, turun itu jalurnya di bawah gitu. Awalnya masih nggak ngeh tuh karena malam kan, jadi kita nggak bisa ngeliat jalur yang di bawah. Saat itu sempat mikir, walaupun gelap kondisi hutan, kan kalau kayak ada bayangan orang itu pasti kelihatan ya, nggak mungkin nggak kelihatan kan. Sempet pas nengok ke atas itu sempet beberapa kali ngeliat ada bayangan orang nunggu kayak duduk di dataran yang aku bilang itulah. Jadi dia kayak duduk gini gitu, nggak kelihatan full, cuman kelihatan itu ada orang gitu loh, nunggu kayak gini di dataran. Pertama coba untuk positive thinking, kayak mungkin dia naik capek karena kita nggak bisa istirahat di tangga kan, dia istirahat di dataran itu. Tapi pas mikir-mikir lagi, tadi pihak Simaksi kan bilang nggak ada yang naik, ya kan? Di malam itu ya? Di malam itu, di barengan kita ini nggak ada yang naik. Terakhir naik itu di sore. Oke. Itu di jam 3 malam. Ya kan, udah jam 3 pagi. Nggak mungkin dong. Sempet berhenti dong. Kayak, tunggu deh, tunggu. Ini pihak Simaksi bilang nggak ada yang naik kan? Oke, mungkin orang yang turun kali ya, sempat mikir. Karena kan mata air cuma ada satu ya, di Simaksi. Mungkin dia ngambil air kali, oke. Naik lagi pelan-pelan. Itu orang naik, tapi tetap mikir lagi, ini nggak ada yang naik. Pihak Simaksi bilang kan, berhenti nunggu teman aku yang di belakang. Wan, kayaknya ada orang di atas deh. Mana nggak ada, kata dia. Ada, itu dia ikutan naik. Nggak ada, udah lu fokus, ini ribet kata dia. Ya udahlah, bismillah, lanjut jalan lagi, nyampe ke dataran pertama, lanjut lagi, naik lagi tangga. Di dataran kedua ada lagi dia duduk, dia tuh kayak nungguin gitu loh. Dataran kedua duduk, mikir lagi dong, kok ada lagi. Kepikiran lagi, oh nggak mungkin orang turun, orang dia naik kok nggak turun kan. Ini yang salah pihak Simaksi apa tanya apa gimana, kan sempat mikir kayak pihak Simaksi bilang nggak ada yang naik, tapi fakta dan kenyataan di saat naik itu tuh ada orang itu duduk. Nggak lama kita mau nyampe ke dataran pertama, orang itu naik lagi. Kita mau nyampe ke dataran kedua, dia duduk. Itu berlanjut kayak gitu kan, sampai akhirnya di dataran ketiga itu udah ke atas lagi area hutan kan, itu udah ngeliat orang itu lagi, udah nggak ngeliat orang itu. Tapi yang di bawah itu sebelum dia naik ke atas itu bener jelas dia lagi kayak gini kok, nunduk ya, seorang diri sendiri, tapi nggak kelihatan dia perempuan atau laki-laki ya, gini. Terus kita naik, dia naik ikutan jalan dong, dia naik, ikut naik dong. Di kedua pun dia duduk kayak istirahat, terus nanti dia lanjut lagi jalan. Itu jelas kelihatan kan walaupun malam. Sampai ke dataran ketiga itu udah mulai pagi, mulai nggak pagi sih, tapi cahaya udah kelihatan dikit masuk. Yang akhirnya kita mutusin nggak ketemu nih, kita sunrise, nggak usah dipaksa. Oke, kita istirahat nih di dataran ketiga kan. Pas kita istirahat di dataran ketiga, sebelum masuk ke area hutan, pokoknya masuk ke area hutan itu udah lumayan terang. Nah, di situ ada pohon melintang gede, lumayan. Di situ temen aku di jalan duluan, aku di belakang karena udah capek banget sama tanjakan Sambalado. Mutusin buat duduk nih istirahat. Wan, jalan pelan-pelan ya. Iya, kata dia gitu. Tahu dia manggil, woi cepetan gitu. Otomatis aku nyawat dong, iya bentar gue lagi ngasoh gitu kan. Apaan sih lo, dia bilang kayak gitu. Iya bentar, lo gak usah bawel, ntar gue juga jalan. Bilang gitu kan. Apaan, kata dia. Ya lu nyuruh cepetan kan. Apaan sih, gue ngomong juga enggak, kata dia. Itu jelas banget, woi buruan cepetan. Mikirnya aku temen aku ngomong, ternyata dia nggak ngomong kayak gitu, nggak ngomong woi buruan cepetan. Wah udah nggak beres nih ya kan. Bismillah, naik lagi. Yang anehnya itu di sebelah kiri tuh ada polis line gitu loh, polis line panjang banget yang kayak, wah ini apa, area hutan juga udah mulai rapet itu saat itu kan. Kayak aduh Wan tunggu deh Wan. Nah pas jalan ke atas itu ada yang manggil, Yesi, kata dia. Aduh, itu kan teman di depan, ini suaranya di belakang, Yesi. Aduh, kata gue, astagfirullahaladzim. Itu udah terang loh, itu udah terang, itu udah pagi. Yesi, kata dia. Oh ya enggak, situ jelaskan ya, bukan yang cuman oh ya. Suara cewek apa cowok tuh kak? Cewek, Yesi gitu kan. Wah jantung udah kayak, oh no, gue di depan deh, dulu gitu kan. Kenapa nggak apa-apa, gue di depan, udah gitu. Itu jantung udah kayak, kok tahu nama gue kan Yesi, kata dia. Wah di jalan lagi, jalan bismillah udah
udah kayak ini kapan nyampenya kan. Sampai singkat cerita, sampailah kita akhirnya ke area camp. Di situ udah alhamdulillah dia udah ngucap syukur berkali-kali deh. Ternyata emang udah pagi nih, kita nggak kena sunrise saat itu. Akhirnya singkat cerita kita bangun tenda. Di situ cuman ada sekitar 1, 2, 3 tenda. Oh 3 tenda. Sama rombongan kayaknya seperti 4. Ya waktu itu. Akhirnya kita mutusin buat bangun tenda, sarapan. Nah karena posisi saat itu kita nggak tidur selama semalaman kan, jatuhnya. Akhirnya kita mutusin buat kayak, yaudah gue tidur, ayo udah gue masak deh, gue beres-beres. Kan kalau orang lagi mau beres-beres tenda kedengeran ya di luar ya. Ada satu tenda nyeletuk kayak gini, ayo kita turun sekarang gitu loh. Udah sepi kok. Pas aku keluar tenda, itu udah nggak ada tenda, tinggal tenda satu itu doang. Yang 2 lain? Nggak ada kan. Wah, di situ udah kayak, kan nggak lucu kita di atas cuma sendiri nggak sih? Ya kan kalau ada apa nggak lucu aja gitu sendiri. Aku bangunin Wan, ini nggak ada lagi tenda, lo cuman kita doang. Ini kita mau tektok aja pak, ngecamp semalam. Maksudnya kalau mau tektok, yaudah siang ini kita turun deh gitu kan. Terus temen bilang, ya lo enak gak bawa motor, gue capek bla 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 dan lain sebagainya kan. Wah gimana, sempet mikir kayak nggak mungkin juga kita di atas sendiri kan. Wah nggak tidur sama sekali, bingung mikir gimana. Tapi alhamdulillahnya pas tenda samping itu udah mau rapi prepare, ada yang naik. Itu cuman naiknya mereka ternyata cuman tektok. Mereka nggak bawa tenda, mereka nggak bawa apa-apa. Pusing lagi kan, kayak wah kayaknya kita turun bareng mereka kali ya, apa gimana. Kata dia, udah biarin aja ngecamp semalam dulu gini. Sampai akhirnya alhamdulillah makin sore banyak tenda di situ kan. Sampai sebelum malam itu kita kehabisan air yang tadinya tuh masih ada air 1 botol. Di situ aku sempat nyaranin temen kayak, kalau lo turun lagi ke Simaksi kan lumayan jauh ya. Lo harus ngelewatin tanjakan Sambalado lagi gitu loh. Yang bambu itu ya? Sempet kayak gimana nih gitu, minta ke tenda lain kali ya buat masak doang. Tuh kan kita masih ada 1 botol lagi. Nggak enak gue gini. Kita tuh nggak ada yang enak gitu loh buat minta, kayak minta air dong gini. Akhirnya teman mutusin kayak udah deh gue ambil aja deh ke bawah, kata dia. Lo yakin? Gue yakin, kata dia. Turunlah dia bawa botol-botol, tapi itu turun dengan keyakinan di hati aku tuh kayak iya nggak sih, karena itu kabut tuh yang berbeda kabut yang gelap itu loh, yang jarak pandang itu cuman ya 1 meter kali lah. Oke. Pokoknya jarak pandangnya terbatas banget jarak pandangnya, karena kabutnya bener-bener kayak kabut yang dibilang hitam bukan dibilang putih, itu putihnya pekat banget kan. Itu udah kabut banget, gerimis kan. Yakin gak nih? Yakin. Jalan sama teman. Pas jalan itu tuh nggak jauh, paling cuma beberapa meter dari dia jalan, tapi karena jarak pandang itu udah terbatas ya, itu aku nyusul lari. Wan gak usah ngambil air, biar gue minta aja. Wan gak usah ngambil air gitu kan. Nggak ada sautan tapi dari dia. Sampai teriak lagi, Wan gak usah, balik tuh kan, balik. Gak ada sautan nih, daripada gue teriak lagi kan, takutnya yang nyaut beda ya kan. Sekali lagi, Wan naik, gak ada sautan nih dari dia. Kalau dipikir pakai logika itu deket loh jaraknya. Itu deket banget jaraknya. Tapi udah nggak bisa kelihatan karena dia. Kabut itu ya. Karena kabut itu nggak bisa kelihatan. Wah itu udah lumayan. Aku sendiri di atas, bayangin kan. Betul. Terus dia ke bawah. Kabut lagi. Ada kabut, kita nggak ada lagi backingan. Dia nggak ada backingan, sini nggak ada backingan. Sama-sama sendiri kan. Betul. Kayak wah gimana nih, gimana nungguin tuh sempet kayak. Wah kabut nggak hilang, makin gerimis, mau maghrib lagi posisinya kan. Sempet kayak apa gue nyusul ke bawah, apa gimana, kok dia nggak, sempet kayak batin perang sama diri sendiri deh. Gimana, tapi turun ke bawah juga ya berani turun ke bawah sendiri kan. Iya. Berani banget kayak, aduh gimana nunggu di tenda tapi hati juga nggak tenang kan. Untungnya tuh di situ tuh ada beberapa rombongan pendaki yang naik ke atas. Karena itu temen aku posisinya udah lumayan lama kan, sempatlah aku tanyain kayak, kakak lihat ada pendaki yang bawa botol nggak, yang ngambil air? Oh itu ya yang pakai sendal jepit, yang bawa botol aqua gini. Iya ada. Oh ada tadi katanya gitu, di belakang katanya, di belakang. Tapi beneran ada tapi kayaknya di belakang deh katanya. Alhamdulillah dong situ. Alhamdulillah dia ada kan ya. Udah di situ. Nah rombongan itu bikin tenda di pojok.
kenapa ini kok temen gak datang-datang, ya kan. Sempet kayak balik lagi ke area buat turun, balik lagi ke area camp, sempet kayak aduh ini mau maghrib, bingung kan. lah ya, bingung kayak ini mau maghrib, tapi apa, nggak lama nunggu di depan tenda, datang nih temen aku dengan kondisi muka udah pucet. Wah, muka udah pucet, rambut udah lepek karena gerimis kan ya, lepek. Dia udah kayak udah bobok kayak gitu kan. Lo kenapa? Aku bilang, lo kenapa? Nggak apa-apa, nih air udah masak, mau tidur, kata dia gitu. Dia tidur, tapi tuh kondisi mukanya udah pucet banget. Muka dia tuh pucet banget kayak, wah ini yakin nih nggak ada yang nggak beres sebenarnya kan. Tapi dia nggak mau cerita apa-apa waktu itu. Udahlah, lanjut masak karena dia kecapean, dia tidur ya kan. Lanjut masak, bangunin Wan, ayo makan gini-gini, makan. Nggak lama, sekitar jam 7 malam itu dia tidur. Ya kan, karena dia kayak udah kecapean banget. Nah, karena aku posisi yang nggak bisa tidur, masih keluar masuk tenda dong. Nah, kondisi area camp tuh masih rame banget saat itu, rame banget. Keluar jalan ke sini, sempet ngobrol juga sama pendaki lain waktu itu, masih rame banget. Sampai akhirnya bosen juga kan ya, masuk lagi ke tenda, ngatur posisi tidur, keluar lagi dan lain sebagainya lah ya. Nggak berasa itu jam 1 malam itu temen tidur udah kayak orang mati, nggak bisa dibangunin, tidur udah pulas kan. Nah, posisi tidur dalam tenda itu temen aku tuh posisi tidurnya gini, posisi tidur aku kayak gini, deket banget sama pintu tenda. Okay. Jadi gini sama gini nih posisi nih. Itu dia udah kerubutan sleeping bag dah, udah kayak gitu. Tidur, suara di luar yang tadinya rame, makin lama makin sepi. Nah, pas sepi itu nggak tahu jam berapa, jam 1:30 apa jam berapa lupa deh. Terus tenda itu dari belakang ada yang kayak gini nih, gitu. Awalnya iya, tapi kan di situ memang ada kayak beberapa anjing memang ya di area camp. Mikirnya mungkin anjing kali apa gimana, tapi kok anjing begini, dia muter tenda, gitu kan? Sekeliling tuh kak? Iya, dia muterin. Nah, apa pendaki iseng apa gimana kan? Wan, cepet Wan, nggak bangun dia nggak bangun dia pokoknya. Wan gini, udah dia mah nggak bangun sama sekali kan. Gituin tenda, diem, masih mikirin anjing bukan sih kan. Ternyata yang nggak tahu deh walau alam itu apa yang geserin tenda, nggak berani keluar juga, nggak berani ngeliat, nggak berani apa, kan udah sepi kondisinya kan. Nggak berasa kayaknya aku sempat tidur deh sebentar, tapi bukan yang tidur lama gitu. Nah, di dalam tidur itu entah mimpi atau entah mimpi atau nyata, jadi antara di bawah alam sadar atau gimana. Jadi kita anggap mimpi deh misalkan ya. Jadi di mimpi itu tuh temen aku bangun nih di kondisi yang sama, di tempat yang sama, di dalam tenda, temen juga dengan baju yang sama, posisi aku pun sama. Temen bangun, aku nengok, itu kondisi temen aku, kita anggap mimpi lah ya. Itu dia udah ketawa, tau gak sih ketawa yang kayak ngeliatin muka, dan dia keluarin air liur. Dia cuman astagfirullahaladzim. Wan, lo kenapa Wan? Kita anggap itu mimpi ya? Lo kenapa? Itu tadi cuma dengan mata dia yang merah, karena terakhir aku komunikasi sama dia di saat dia baru pucet-pucetnya datang dong. Sama pas makan. Iya, sebelum tidur sama pas makan. Itu terakhir komunikasinya dong. Selebihnya kan dia tidur kan. Betul. Kita anggap itu mimpi deh. Di mimpi itu dengan kondisi sleeping bag dia yang masih separoh, yang belum merinding. Sleeping bag dia yang masih separoh. Terus dia ngeliatin mukanya kayak gini sambil ketawa melotot sambil dia ngeluarin air liur. Kita anggap itu mimpi, ya Allah merinding kan. Kita anggap itu mimpi deh ya. Kayak astagfirullahaladzim, lo kenapa? Astagfirullahaladzim, di dalam mimpi kayak astagfirullahaladzim, lo kenapa? Astagfirullahaladzim, sampai akhirnya kayak kebangun kayak, itu. Tapi kondisi udah masih tenang-tenang aja, temen dengan posisi yang dia masih tidur. Tapi baju yang dia pakai, kondisi kejadian itu ya, kondisi saat itu sama, nggak ada perbedaan atau perubahan sama sekali gitu loh. Bangun, tapi dia masih tidur, kondisi. Tapi ini mimpi apa bukan sih? Oke, ini mimpi, tapi kok mimpinya kayak nyata, kayak bukan mimpi tapi mimpi. Dia sempet ya Allah baca istighfar, baca sebisanya kan, baca sambil akhirnya di situ nggak bisa tidur. Kayak mikir, wah itu udah parah sih, itu kalau dibilang mimpi yang lumayan bikin jantung mau copot saat itu kan. Kayak wah udah nggak bisa tidur ya, takutnya bener kejadian kayak gitu nih nanti nih kalau tidur kan.
Udah nggak bisa tidur, singkat cerita sampai pagi nih besokannya. Temen juga baru bangun tuh pagi kan. Nah di situ aku nggak berani cerita apa-apa nih ke dia, masih belum berani cerita apa-apa nih kan. Cuman udah ngajakin kayak udah balik yuk, turun, udah kayak gitu kan. Yaudah ayo kata dia. Singkat cerita kita packing, beres-beres. Nah kita itu adalah rombongan pertama yang turun di pagi itu. Turun normal sampai akhirnya sampai di Simaksi. Pas sampai di Simaksi itu karena turunan tanjakan Sambaladu lumayan bikin kaki begel ya. Ternyata waktu itu selonjorin kaki nih. Di situ ada tukang nasi uduk kan, selonjorin kaki ya kan, sambil ngomong-ngomong biasa. Ada pendaki juga di situ yang mau naik. Pas temen bilang, "Ayo lanjut, napakin kaki mau jalan," itu tuh langsung jatuh. Wah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kaki tuh udah nggak bisa digerakin. Yang kanan? Semuanya. Oh semuanya. Jadi aku tuh nggak bisa diri. Oke. Brak, udah jatuh seketika. Sini udah memar semua tuh kan, kaki memar. Di situ ada satu bapak-bapak bilang, "Neng kenapa Neng?" "Ih Pak, saya nggak tahu Pak." Sampai akhirnya dibopong. Oh kram kali, kram paha kali kata dia kan ya. Gak tau deh kram paha itu apa kan. Kram paha kali jadi gini udah dipijitin udah apa, tapi dipegang itu nggak sakit. Mau dipegang kayak apa itu tuh nggak sakit. Cuman kalau dibuat berdiri udah nggak bisa sama sekali. Itu berlangsung sampai sekitar 1 jam. Lama juga. Lama nggak bisa berdirinya. Nyoba berkali-kali berdiri nggak bisa. Yang akhirnya jatuh sampai akhirnya sini udah lecet semua karena jatuh kan. Akhirnya dari pihak Simaksi bilang ke base camp parkiran aja kata dia. Nggak kuat, harus jalan lagi kan. Nggak, pakai motor katanya. Kita bopong pakai motor. Akhirnya temen jalan, aku pakai motor dibopong, naik motor sampai ke base camp parkiran nih. Pas di base camp parkiran itu udah dibopong tuh kan. Ditanya sama pihak warung yang semalam buka itu, "Neng kenapa?" kata dia gitu ya. "Saya nggak tahu Pak, saya nggak bisa jalan gini." Ya udah sini coba dilihat katanya. Terus mereka ngomong kayak pakai bahasa Sunda yang aku nggak terlalu paham bahasanya apa. Gimana sama dia cuma diginin doang kaki, dipegang kenceng gitu. Udah coba berdiri kata dia kan. Cobalah buat berdiri, itu bisa. Pokoknya temen datang itu udah bisa berdiri, udah bisa ngelangkahin kaki, udah bisa jalan kan. Ini kenapa ya Pak gini. Ternyata jadi ini ada dua keterangan. Yang satu bilang itu kram paha yang di atas, jadi nggak bisa jalan. Nah kalau bapak yang di base camp ini bilang nggak apa-apa, si Nengnya nggak sengaja kata dia. Nggak sengaja gimana Pak? Nggak sengaja nginjek rambut si Mbak. Rambut si Mbak gimana? Iya nggak apa-apa, tapi udah nggak apa-apa, udah dimaafin kok kata dia gitu. Maksudnya apa sih Pak? Nggak sengaja tuh nginjek rambut si Mbak, makanya nggak bisa jalan. Rambut si Mbak siapa? Mbak siapa kan? Betul. Iya katanya, iya Mbaknya lagi duduk diinjek rambutnya katanya. Astagfirullahaladzim, di situ udah kayak ini apaan lagi rambut si Mbak ya kan. Tapi nggak apa-apa, lain kali baca-baca ya. Kita baca-baca juga udah baca-baca kan. Iya juga ya. Tapi nggak bisa lihat kan. Iya gimana dong ya kan. Iya kata dia, nggak apa-apa tapi nggak apa-apa kok, ini udah dilepasin katanya. Lepasin gimana? Iya nggak apa-apa, terus bisa jalan kan. Udah itu bener-bener bisa jalan sih. Mau Aman, percaya atau enggak ya, itu bisa jalan. Makanya pas temen datang, "Iya lo nggak apa-apa?" Nggak apa-apa, dia bisa jalan. Kok bisa sih? Nggak tahu. Mau percaya atau nggak percaya, ya itu kejadian. Dan ya pernah kan? ngalamin langsung kan Ngalamin gitu. langsung. Betul. Kan. Mau dibilang secara medis mungkin kram paha, oke lah. Bisa ya. Secara mistisnya juga dia bilang nginjak rambut si Mbak. Ya. Mbak siapa kita juga nggak tahu. Kita kalau bisa lihat kayak gitu kan ya. Di situ kayak mungkin ini dua pernyataan yang benar ya, mungkin ya di situ kayak udah ngambil positifnya. Ya mungkin iya, namanya tempat seperti itu kan. Jadi ini saya nggak apa-apa kan, takutnya kan ada kayak diikutin atau lain. Saya nggak apa-apa kok, udah didoain katanya gitu. Lain kali kalau gini-gini baca-baca katanya gitu. Soalnya ini keinjek katanya rambutnya. Oke deh Pak, bismillah deh saat itu kan. Udah dari situ pulang, di perjalanan itu kita cerita-cerita dong nih ya kan. Sempet lah aku cerita juga kan, kayak lo tau gak sih yang waktu kita berangkat yang lo jalan itu gue ngeliat kayak gini ceritaan. Ternyata ini temen juga punya versi cerita berbeda waktu dia ngambil air. Yang pas turun sendirian? Makanya pas dia naik ke atas itu kan posisinya mukanya udah pucat banget. Betul. Ya kan. Sama gue yes kata dia.
Lu ngeliat apaan? Aduh, kata dia gitu. Pas gue naik ke atas itu gue sendiri, makanya gue lari, kata dia. Pas gue sampai di tanjakan mau area hutan, itu ada perempuan duduk di kayu, kan sempat aku bilang ada kayu melintang ya, batang pohon melintang. Ada perempuan berdiri duduk di situ, katanya. Gue bingung, kata dia, mau gue turun ke bawah itu udah mau maghrib, sedangkan area hutan itu kan udah mau nyampe ke area tempat camp ya? Camp kan. Tapi kalau gue lanjut, gue ngelewatin itu perempuan, kata dia. Itu gue berhenti lama, kata dia. Hah? Terus kagak ada orang, kata dia, nggak ada orang sama sekali tuh. Itu udah mau malam, udah mau maghrib, dia nggak bawa headlamp. Ya kan, kata dia bingung, gue mau turun ke bawah. Bisa gue turun ke bawah lah, tapi lu di atas, kata dia. Udah gitu, masa turun ke bawah sih, kata dia kan. Mau naik tapi ngelewatin si orang perempuan itu, kata dia. Akhirnya dia bismillah, dan dia ngelewatin perempuan itu. Dia bilang, dia sambil baca-baca, dia sambil begini jalannya, itu dia ngelewatin perempuan itu ternyata. Dia lewatin bener-bener di sampingnya, duduk dilewatin sama dia. Bismillah, habis ngelewatin dia lari. Itu yang membuat dia terpucut begitu. Dan bikin lama itu ya, karena nungguin itu. Iya, jadi ternyata dia sempat nunggu lama nih, kayak dia bimbang mau lewat, turun, terus mikirnya dia mungkin hilang sendiri, nanti ternyata nggak hilang. Di situ aja tuh. Di situ aja duduk gitu loh. Nah, oh pantesan lo pucut banget. Iya, makanya gue langsung tidur gini. Ternyata dia ngeliat itu. Gitu loh. Dan motor, yang masalah motor itu ya emang sampai sekarang nggak tahu sih itu misteri sih yang motor kita dengar, ya kan. Terus sempat cerita juga, gue mimpi gini. Lo sempat bangun gak sih? Enggak lo, orang gue tidur gini. Berarti ya, itu mimpi lah kan. Ya udahlah, singkat cerita sampai di rumah dengan beberapa pengalaman yang dialamin, ya cukup oke deh, kayaknya kita berdua sepakat kayaknya untuk waktu dekat nggak balik ke gunung itu deh gitu. Nah itu ya teman-teman semua, cerita atau pengalaman dari Kak Yesi ini ketika melakukan pendakian ke Gunung Kencana ya Kak, di daerah Bogor pada tahun lalu nih, yaitu tahun 2021 lah, sekitaran tahun itulah. Nah memang ternyata dalam pendakiannya Kak Yesi bisa dibilang mulus, dalam artian bukan gangguan itu ya, nggak mulus, tapi dalam artian itu, nggak mulus ya gitu kan. Sekali. Itu kan pertama kali, berarti pertama kali ke situ kayak ke daerah Gunung Kencana gitu kan, yang dimana sebelum sampai di gunung, sebelum trek gunung itu kan beberapa hal dulu lah. Mungkin sama juga sama kayak si tadi dibilang, itu motor siapa, arahnya kemana, kan itu. Tapi kalau menurut saya, justru saya bukan penasaran di motor kan, tapi di lampu yang seakan-akan kata Yesi itu merupakan itu base camp. Itu lampu apa ya? Sama, aku sama temen juga mikirnya kayak nggak ada dong lampu yang bisa jalan ke belakang. Iya dong, iya nggak dong. mungkin. Dan itu lampu tuh kayak ibaratkan yang tadi di depan kita lama-lama ke belakang terus hilang, nggak kelihatan. Lampunya mohon kayak itu ya, petromak, enggak kayak bolam. Orange bolam putih. Makanya kita bolam putih, makanya kita mikirnya itu base camp. Iya, kirain saya tadi yang bohlam zaman dulu gitu. Tuh. Enggak, ini yang orange, ini kuning, putih. Oh, putih. Iya, makanya kita pikir itu base camp, dan itu lumayan terang loh. Oke, dan itu cuma satu. Ada satu. Dan itu di puncaknya. Jadi udah nggak ada kayak perkebunan teh lagi di atas. Oke. Gitu. Nah, itu udah kayak belum kejawab tuh, itu lampu apa tuh? Mungkin teman-teman semua yang tahu daerah Gunung Kencana kan warga itu silakan komentar, mungkin situ Bang ada peternakan. Bisa tahu jadi gitu kan. Mungkin Bang itu ada ini, silakan komentar biar kayak sih juga tahu apa lampu itu, dan saya juga tahu apa lampu yang dimaksud itu gitu kan. Terus yang tadi juga motor juga sama sih. Agak ini gimana ya? Aneh juga. Suara motornya nggak jauh, nggak dekat, tapi konsen. Tiba-tiba hilang. Terus ngelewatin sebuah desa yang, kalau desa kan kalau malam-malam ketika kita ngeliat pegunungan kayak desa mati kayak. Maksudnya itu bukan menjudge kalau desa yang dilewatin kayak situ desa mati, enggak, tapi suasananya seperti nggak ada penghuni. Gitu kan. Namanya malam gitu kan. Jadi kayak ada satu desa yang terpencil, cuma segelintir rumah gitu ya. Kita ngelewatin cuma ada satu SD. Ada satu SD. Jadi itu patokan yang dipakai dari bawah. Oh, yang peta manual. Dari peta manual itu. Jadi kalau udah ketemu SD kita belok ke kanan. Jadi patok itu adalah salah satu patokan yang dipakai. Mungkin yang udah pernah ke Gunung Kencana tahu. Itu ya. Oke. Dan
Oke, kita lepas dulu nih ketika perjalanan naik motor nih Kak, ya kan? Tapi pas kita lagi trekkingan nih. Iya. Trekkingnya tadi di jam 3 malam Iya, atau dini hari lah, sebelum akhirnya apa namanya matahari terbit tuh. Iya. Teletabis, matahari teletabis. Teletabis. Sunrise ya. gitu kan. Pertama kan target biar nyampe puncak nih sunrise. Target. Tapi kan namanya perjalanan teman-teman semua, kadang kita menginginkan atau mengagendakan biar ketemu sunrise, tapi kan ada beberapa hal yang ternyata. Nah itu dia kan, alhasil kan ketika sampai puncak ya itu terlewati gitu kan. Yang pertama nih penasaran itu ketika saat malam-malam itu kan petugas mungkin base camp lah ya, petugas base camp lah yang bilang kalau nggak ada pendaki naik di malam itu. Nggak ada. Kalau kemarin ada, iya, sore itu gitu ada kan. yang naik. Nah misalkan yang tadi satu pendaki Kak yang agak duduk, Kak Yesi jalan lagi, dia ikut jalan gitu kan. Seharusnya kan selisihnya nggak jauh beda dong sama kayak si trek. Dan seharusnya kayak base camp bahwa ada tuh barusan. Harusnya. Mungkin beberapa jam yang lalu, beberapa menit gitu kan. Logikanya nih, kita main logika dulu nih gitu kan. Iya. Nah ini kan satu orang, nggak tahu cewek apa cowok. Nggak tahu, karena cuman berbentuk bayangan. Apa siluet kayak badan tubuh manusia lah ya. Betul. Dia pakai headlamp nggak Kak? Nggak, dia nggak pakai headlamp. Enggak. Misalkan orang, ini logika lagi nggak mungkin dong malam. Iya sih, ya karena emang itu posisi gelap benar sih. Nah jarak kayak sih sama si mungkin kita bilang manusia atau pendaki lah ya. Pendaki itu berapa meter tuh Kak? Berapa meter ya? 5, 10? Ada 10 meteran 10 meteran. 10 meteran. Nah, misalkan kita logikanya pendaki, mungkin ngajak bareng. Iya. Pakai headlamp nih, logikanya aja dulu gitu kan. Terus akhirnya kan tadi dataran pertama. Dataran kedua sampai dataran ketiga. Nah, seharusnya nih pakai logika lagi, kalau misalkan itu beneran ada yang satu pendaki itu sampai di puncak kan seharusnya ada dong satu sendirian pendaki yang lagi ngapain. Itu nggak ada. Tuh, berarti kan. Iya, karena pas masuk area hutan pun udah los, udah nggak ngeliat lagi. Jadi cuma sampai terakhir dataran ketiga itu masih ngeliat dia duduk kan. Selebihnya pas di area hutan itu emang udah nggak ada ngeliat lagi gitu loh. Udah nggak ada ngeliat lagi. Naik ke atas pun area camp pun emang nggak ada. Ya, mungkin itu ya sosok apalah kita nggak tahu lah gitu lah. Mungkin nemenin kali. Nemenin mungkin ngasih tahu unjuk atau mungkin si Mbak itu kan. Iya mungkin karena kita nggak tahu laki atau perempuan kan. Oh iya, karena kan tadi berbentuk siluet dan namanya kita ngeliat malam-malam, yang kita lihat itu nggak ada penerangan, pasti kita nggak bisa nebak apakah itu cewek atau cowok. Iya, bisa aja sih Mbak kan pakai ikatan rambut, mungkin kita nggak tahu. Nggak tahu gitu kan. Nah, terus kemudian nih Kak, ini kan sampai di tempat camp nih kan, bahwasanya tadi bisa dibilang airnya ini habis lah, habis, bukan kurang. Kalau kurang kan kayak sih juga udah bawa dari bawah, udah prepare gitu, tapi habis nih, habis. Namanya perjalanan kan gitu teman-teman semua. Nah, terus diskusi tuh sama temennya kayak sih kalau minta aja, nggak enak, minta aja nggak enak. Di sinilah kesempatan muncul kalau temennya kayak sih turun ke bawah untuk ngambil air. Nah, pertanyaannya sebelum ngambil air itu kan kayak sih sempat beberes ya. Beres bahwasanya ketika nyampe tempat camp itu ada 3-4 tenda makan. Ketika keluar itu kan cuma 1. Iya. Itu 2 tenda apa ya? Mungkin ya sempat mikir kayak apa mereka udah prepare duluan balik, tapi nggak, karena kan jaraknya yang sebelah kanan 2 tenda itu agak jauh ya. Apa mereka memang udah beres-beres tapi gitu loh. Kedengeran, biasanya memang kalau agak tenda kan gitu. Iya memang ada kedengeran agak ricuh gitu sih. Cuman maksudnya apa dia lewat belakang kita atau gimana entah ya, tapi kan jalur untuk turun itu cuma ada 1. Ngelewatin kita dulu kan. Nggak mungkin tiba-tiba. Nggak mungkin dia langsung lompat ke bawah gitu kan, nggak mungkin kan. Juga. Itu cuman memang kondisinya aku di dalam tenda waktu itu kan, sambil beres-beres dalam tenda. Pokoknya yang bikin keluar tenda itu karena tenda yang di sebelah kiri itu kan dekat jaraknya. Dia ngomong, ayo kita beres-beres sih, udah tinggal sendiri, kata dia gitu. Pas aku keluar, memang benar, cuman dia doang tinggal, itu nggak ada yang kita lihat lagi sebelah. Nah benar Kak. Tadi kan yang satu tenda itu dibilang, ayo beres-beres karena kita sendiri. Entah sendiri yang dia maksud itu maksudnya tinggal dia sendiri yang turun, karena aku kan baru nyampe. Posisinya kan mungkin dia nggak ada kepikiran kayak kita tektok atau gimana, jadi mungkin mikirnya dia tinggal kita sendiri nih yang mau turun. Karena kita kan gak ada prepare mau, karena kita baru nyampe. Iya. Karena posisi kita baru sampai. Mungkin yang dia maksud kita turun, tinggal kita nih sendiri, mungkin kita sendiri yang mau turun.
Oh iya, mungkin. Itu masuk kita tuh, nggak ada yang tahu iya, kan, masuk akal tuh. gitu. Kalau kita sangkutin yang apa emissis Apa ngeliat kita begitu kan? Ngeliat kita pasti nebakan gitu tuh. Berarti kayak sih kemana nih? Alam mana nih? Pasti kan gitu. Kan jadi tahu kan maksudnya mungkin yang dimaksud pendaki itu kita sendiri yang mau turun. Karena positif aja sih waktu kayak mungkin emang lo emang pengen turun. Iya, karena kayak sih nggak mungkin turun karena yang baru tadi sampai dan bawa tenda. Bawa tenda. Misalkan TikTok mungkin kan ketahuan nggak bawa tenda. Gitu kan bawa tenda pasti ngecamp lah bermalam gitu kan. Nah, itu udah kejawab ya teman-teman. Pasti takutin wah kayak sini apa pindah itulah. Pindah itulah gitu kan. Jangan. Positif thinking sih kalau itu masih bisa masuk logika lah. Logikain dulu. Nah, masih bisa masuk. Terus sampai akhirnya pucet nih kayak si teman kayak si naik. Tapi kan sebelum temen yang kayak si naik itu ada rombongan pendakian naik. Alhasil kayak si nggak sendirian tuh gitu kan. Ini dimana momen mungkin ketika misalkan saya jadi kayak si juga jadi pertanyaan. Ini kok kenapa tiba-tiba teman kita ketika nyampe pucet banget. Walaupun teman kita menganggap nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa, tetep bilangnya mau tidur gue, gitu kan. Tidur kan mau pucet nggak dong, gitu kan. Benar. Mau tidur pasti ya tadi udah kejawab di bawah itu ya, karena saling cerita. Tapi ketika ya tadi bilang kayak sih sepakat mungkin itu mimpi. Yang kita sepakatin mimpi. Karena yang tadi kayak sih kebangun. Wah, ya dong. Karena ekspresi si temen itu yang kayak gitu yang membuat aku astagfirullahaladzim sampai kayak gitu, karena saking gitunya kan kebangun. Itu sih. Nah, misal pasti mimpi dong. Kalau nggak mimpi nggak mungkin tiba-tiba gitu kan, langsung kita ngelihat udah terus kita beraktivitas seperti biasa. Kalau ini kan kayak kebangun tiba-tiba ngelihat temennya kayak sih masih tidur dengan pakai sleeping bag. Nah, sampai saat di bawah itu sempat nanya nggak apa yang dialami oleh sempat gue mimpi di malam itu. Gue mimpi lo gini kata dia. Aku bilang ke dia kan mimpi gue gini. Cuman teman itu sempat bilang enggak kok gue nggak ada bangun kata dia. Cuman memang ternyata dia tuh dengar yang tenda diginiin. Oh iya. Ternyata dia ini juga dengar. Yang logikanya kayak sih mungkin tuh anjing. Ternyata dia itu juga dengar. Cuman dia berpikir kayak di tempat kayak gitu tuh udah biasa hal kayak gitu. Jadi dia tuh nggak berrespon apa-apa. Cuekin aja lah. Tetap di sleeping bag itu dia tetap. Cuman ternyata dia dengar yang tenda dikelilingin diginiin tuh dia dengar. Ternyata gitu loh. Berarti kan nggak cuma kayak sih yang dengar itu ya. Dan kayak juga mencuekin, bukannya mencuekin tapi masih berpikir logika, mungkin anjing gitu kan. Terus temennya kayak juga udah cuek kayak biarin emang karena biasa. kita semakin ngeladinin semakin dia jadi. Iya, gitu kata dia udah biasa gitu, selama nggak ada yang sampai gimana kata dia biasa aja gitu dia. Cuman terus, kita yang kaget kan. Iya juga sih. Kita yang melek soalnya. Bener. Iya juga sih sendirian lagi. Walaupun kita berdua ada teman kita, tapi tetap aja. Yang nggak tidur itu. Yang nggak tidur itu kayak apaan nih? Dekat pintu lagi kan? Iya, tadi kayak sih deket pintu kan. Betul. Apa nih? Itu masuk kayak sih, saya manggil di belakang. Gak mungkin kan? Tapi kan sebelum nyampe tempat kami tuh ada suara panggilan tuh. Iya sih, manggil dia Yesi. Suara cewek. Suara perempuan. Kayak banyak banget si Mbak itu ya di saat naik kencan itu kayak banyak banget si Mbak gitu. Iya. Mungkin bisa jadi yang diinjak. Mungkin gini. Kenapa dia Yesi. Karena pas itu mungkin nginjek kali mah. Iya kali. Rambut gue lo injek gitu kali ya. Mau bilang aduh tuh nggak bisa. Aduh nggak bisa. Jadi Yesi gitu. Karena kinjek kali ya rambutnya. Iya kan logika nanya. Astagfirullahaladzim, iya bener-bener. Astagfirullahaladzim. Kayak bilang aduh gitu kan. Kan cuman kaget ya. Kaget ya kan. Ada yang manggil nama. Berdua sama temen doang kan. Bener. Untungnya si Mbak itu nggak tahan kalau pas injek aduh gitu kan jadi lucu. Yes itu jadi lucu. Tapi teman-teman semua tadi juga ini ada dua versi ya. Yang tadi ketika turun kita turun tadi kan mungkin karena tanjakan sambalado gitu kan. Sambalado terasa pedas, terasa panas. Jangan-jangan itu tanjakan yang dibikin sama itu bisa jadi ya. Kok tiba-tiba ada namakan sambalado. Apakah tanjakan itu pedas? Mungkin pedas capek gitu kan. Pedas kaki. Makanya tadi kayak sih udah merasakan pedasnya tanjakan sambalado. Akhirnya dia nggak bisa kanan kirinya kayak. Jadi nyinggung yang kaki nih Kak. Ini kan dua versi nih. Ada yang
kram paha. Kram paha katanya. Masuk akal. Kesehatan gitu Iya, kan. Terus ada yang bukan bidang tapi versi dari versi mie ya. ya, itulah ya. Itulah, dibilang. Kalau bahwasannya nginjek Injek rambut si rambut Mbak si katanya. Mbak. Tapi nggak nggak sengaja. dikasih tahu mbaknya siapa, apakah mbak warung, Ya kan bisa kan kita tahu ya. Nggak Mbak tahu. warung, Mbak basecamp, Mbak nasi basecamp, uduk. iya, mbak yang di pom bensin bisa Kita juga. kan iya bisa jadi. Kan kita nggak tahu. Ya Iya. kan. Lagian nggak nanti Katanya nggak permisi. ya gitu. kita mana tahu. Nah, kita ya kan, gitu ya kita mau permisi, tapi kan kita nggak lihat tadi si Mbak gitu kan ya. Iya, betul. Jadi kalau nginjek ya kita mohon maaf gitu, Nah, lahir dan iya. batin gitu. Mungkin yang mbak yang diinjak sama kayak sih komentar deh. Itu kan terus yang anehnya nih Kak, itu kan secara kesehatan kalau urat pahanya apa namanya? Kram paha katanya. Jadi kalau kram paha kan aku juga nggak paham, tapi kata kalau kram paha itu memang dia nggak akan bisa jalan. Tapi katanya. ketika saat itu kan dipencet tuh kakinya. Apa mungkin itu saraf paha? Mungkin ya. Mungkin kita juga nggak tahu. Karena kan di bawah kaki telapak kaki banyak saraf-saraf ya dong. kan? Ada syaraf ini itu Iya, ABC sampai Z kan. Betul saraf ini saraf itu ya. Kita logika aja lah teman-teman semua. Jangan diambil pusing atau Pusingnya apa mungkin dulu. itu. Misalkan ada beberapa basecamp bilang permisi, sebagaimana sejatinya manusia tata yang tertinggi, makhluk yang sempurna. Kita bilang permisi ke makhluk-makhluk begituan gitu kan. Yang penting ya udah sebatas hanya menghargai kearifan lokal. Jangan mempercayai hal-hal tersebut. Maksudnya kalau kita ngelewatin begini permisi gitu kan. Assalamualaikum sih assalamualaikum Iya, kan tapi cuma- jangan seakan-akan kita nyembah mereka betul gitu. sekali. Lebih ke kearifan lokal dan juga budaya lah gitu kan. Oke, kayak sih ini pengalamannya bener-bener bikin kayak sih bertanya-tanya terkait tentang ada pernyataan dari Iya, apa namanya yang nginjek injak itu. apalah gitu ya. Nginjak rambut siapalah, rambut apalah apa gitu itu kan. Oke, dan mungkin ini kayak sebelum ditutup nih Kak, videonya nih Kak, kayak sih punya pesan kan nih Kak untuk teman-teman semua yang suka naik gunung, mungkin mengingatkan lah. Mengingatkan apa ya? Nggak mengingatkan, ya mengingatkan ya memang kita kalau datang ke tempat-tempat seperti memang assalamualaikum wajib ya, permisi itu wajib karena kita datang ke alam kan gitu loh. Cuman benar kata Bang Umang tadi, kita tidak perlu mendewakan hal-hal seperti itu, benar gitu. Tapi assalamualaikum wajib, permisi wajib gitu. Terus yang buat pemula juga yang baru naik, semangat naik gunung itu, ya kan, pegel-pegel nagih, gitu kan. itu bener-bener. Oh benar, pegel nagih, kapok, nggak mau naik lagi deh, gue nggak mau naik lagi, Tetep udah aja. naik lagi besok. Di gunung yang berbeda ya. Di gunung yang gede, pokoknya semangat semua para pendaki baru ataupun yang udah lama, semangat deh. Jangan lupa preparean yang matang dulu sih di awal, sama fisik sih penting tuh. Betul. Fisik penting banget, betul. fisik. Oke, itu ya teman-teman semua di sini, kita berdua bukan untuk bermaksud menggurui Iya, gitu betul. kan. Itu Betul. dia, karena tapi sejatinya setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Sekolah ya benar. Kan banyak gitu pelajaran, kan. betul Jadi sekali. kita cuma untuk sekedar saling mengingatkan, lebih tepatnya ke situ lah Iya, gitu betul. kan. Oke, tadi sudah disampaikan pesan yang pesan yang kayak si sampaikan bahwasanya tadi apa namanya tuh tadi? Assalamualaikum tuh wajib ya. ke tempat-tempat Permisi, seperti itu. Permisi lah bahasa adab gitu, permisi. Mm-mm. Kita permisi, nggak butuh energi yang banyak kok. Kok cuma assalamualaikum, Udah, assalamualaikum permisi. untuk mungkin dulunya gunung tersebut mempunyai riwayat sejarah Iya, apa. betul sekali. Ke situ bukan assalamualaikum setan, bukan. Nah, itu kan. Oke, ini pengalamannya benar-benar kita memberikan kita informasi ya. Mungkin teman-teman semua yang belum naik Gunung Kencana tadi udah dijelaskan secara detail bahwasanya nanti ada SD, belok ke sini, belok ke sini, treknya Sambalado, sampai tempat camp gitu kan. Dan yang pengen naik Gunung Kencana lagi sok monggo, siapa tahu ketemu Mbak itu gitu kan. jangan. Ajak ke sini suruh podcast. Apakah bener? Rambutnya Rambut keinjak gitu, Keinjak sama kayak sih gitu kan. ya kan. Kita interogasi di sini ya kan. Oke. Mbak Yesinya nggak lihat soalnya ini gitu kan. Oke, ini tuh menjadi pertanyaan Mbak siapa gitu. Nah itu Gitu, dia, tuh, Mbak Nasi bener-bener. Uduk kah? Atau Nah, siapa kita? kita nggak tahu, pokoknya itulah. Oke. Si Mbak. Sebelumnya terima kasih banyak nih, kayak Ya, sih udah Sama-sama. meluangkan waktunya ya untuk memberikan ceritanya yang benar-benar membuat Kak Yesi ini
apa ya, belum bisa move on dengan Iya. cerita tersebut Betul gitu kan. sekali. Sampai akhirnya tadi kayak si bilang mengatakan kalau ke Gunung Kencana lagi nanti dulu deh. Nanti dulu dia. Karena bukan gimana-gimana, tapi pasti setiap Masih. orang mempunyai ada rasa bekas atau Bekas, apalah gitu ya iya, kayak. betul Oke, sekali. dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Yesi bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua Betul. ketika melakukan pendakian ke Gunung Kencana ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak. Iya. Alhamdulillah.